Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPS. Perkenalkan, saya Ana Marcella dengan NIM 2414090034, mahasiswa jurusan Tadris IPS di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Berikut adalah video pembelajaran kelas 9 SMP Kurikulum Merdeka dengan materi perkembangan ekonomi digital. Capaian pembelajaran. Di akhir kelas 9, peserta didik memahami perubahan sosial yang sedang terjadi di era kontemporer. Ia menganalisis perkembangan ekonomi di era digital. Ia memahami tantangan pembangunan dan potensi Indonesia menjadi negara maju. Ia memahami peran diri sebagai bagian dari masyarakat dunia di tengah isu-isu global yang sedang terjadi dan ikut memberikan kontribusi yang positif terhadapnya. Peserta didik melakukan penelitian sederhana untuk menemukan jawaban dari masalah-masalah sosial dan kaitannya dengan ekonomi serta lingkungan. Tujuan dan indikator capaian pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan peran uang dan lembaga keuangan di tengah kehidupan masyarakat. Yang kedua, menerapkan prinsip respect, educate, dan protect dalam menggunakan media internet. Yang ketiga, menganalisis bentuk-bentuk kegiatan ekonomi berbasis perkembangan teknologi digital. Saat ini, kita berada di sebuah era di mana kita dapat berbelanja apapun dan dari manapun hanya melalui sebuah telepon genggam. Melalui berbagai aplikasi yang ada di dalam telepon pintar atau smartphone yang berbasis internet, kini kita bisa membeli berbagai barang, dari mulai memilih pesanan hingga melakukan pembayaran. Setelah melakukan transaksi digital, kita hanya tinggal menunggu kurir atau jasa pengiriman mengantarkan barang pesanan tersebut sampai ke rumah. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Apa dampak dari semua kemajuan ini bagi kehidupan masyarakat? Untuk menjawab hal tersebut, mari kita belajari bersama berbagai topik mengenai ekonomi digital di tema ini. Pada awalnya, manusia tidak mengenal uang untuk melakukan aktivitas ekonomi, karena semua kebutuhan hidup masih dapat terpenuhi dari pengelolaan alam di lingkungan sekitarnya. Manusia melakukan barter untuk memenuhi kehidupan mereka. Namun, sistem ini memiliki banyak keterbatasan. Barter seringkali tidak efektif karena membutuhkan kesesuaian kebutuhan antara dua pihak. Untuk mengatasi masalah barter, muncullah uang barang. Barang-barang seperti kerang, emas, dan garam dijadikan sebagai alat tukar karena mudah didapati dan memiliki nilai. Kemudian, manusia mulai menggunakan logam seperti emas dan perak yang dicetak menjadi koin karena memiliki nilai intrinsik. Seiring berjalannya waktu, muncullah uang kertas yang lebih ringan dan lebih praktis. Uang pada saat ini memiliki berbagai jenis yang bisa dilihat berdasarkan bentuk, bahan pembuatan, wujud, dan nilainya. Berdasarkan bentuknya, uang dibagi menjadi uang kartal dan uang giral. Uang kartal merupakan uang kertas dan logam yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Sedangkan uang giral merupakan uang yang ada di sistem perbankan seperti rekening giro, deposito, dan rekening bank. Sementara berdasarkan bahan pembuatannya, uang dibagi menjadi uang kertas dan uang logam. Uang kertas maupun logam sebagai alat pembayaran yang sah diterbitkan oleh Bank Indonesia. Di sisi lain, berdasarkan wujudnya, uang dibagi menjadi uang fisik atau tunai dan uang elektronik atau non-tunai. Uang fisik adalah uang yang wujudnya bisa dipegang, contohnya seperti uang kertas, uang logam, atau surat-surat berharga. Sementara uang elektronik adalah uang yang berbentuk digital,
seperti uang yang ada di dalam rekening atau akun aplikasi smartphone. Berdasarkan nilainya, uang dibagi menjadi uang penuh dan uang tanda. Uang penuh adalah uang yang nilainya sama dengan nilai bahan pembuatannya, sementara uang token adalah yang nilainya lebih tinggi dari nilai bahan pembuatannya. Contohnya, jika BI sebagai lembaga yang mencetak uang mengeluarkan biaya senilai Rp100 untuk membuat satu koin Rp100, maka uang tersebut dikategorikan sebagai uang penuh. Namun, jika BI hanya membutuhkan Rp750 untuk membuat satu lembar uang Rp10.000, maka uang tersebut dapat dikategorikan sebagai uang tanda. Lembaga keuangan adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat. Lembaga keuangan resmi diatur oleh regulasi atau peraturan yang merujuk pada undang-undang yang berlaku. Di Indonesia, lembaga keuangan dibagi ke dalam lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Jenis-jenis bank dikelompokkan menjadi bank berdasarkan fungsinya, bank berdasarkan bentuk operasionalnya, dan bank berdasarkan kepemilikannya. Bank berdasarkan fungsinya. Yang pertama, bank sentral, berfungsi menjaga stabilitas nilai mata uang, sektor perbankan, dan sistem finansial dalam negeri. Di Indonesia, peran bank sentral hanya dijalankan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, bank umum, berfungsi menyediakan jasa lalu lintas pembayaran secara umum dengan layanan seperti menyimpan dana masyarakat, memberi kredit pinjaman, melakukan aktivitas jual beli valuta asing, menjual jasa asuransi, giro, dan cek. Yang ketiga yaitu bank perkreditan rakyat, berfungsi menyediakan dana untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat kecil dan masyarakat menengah. Selanjutnya yaitu jenis bank berdasarkan bentuk operasionalnya, terbagi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang beroperasi menggunakan sistem pengaturan keuangan secara umum, yakni menggunakan sistem bunga. Sementara bank syariah adalah bank yang beroperasi menggunakan sistem pengaturan syariat Islam yang tidak menggunakan sistem bunga, tapi sistem bagi hasil. Kemudian, jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama, bank pemerintah, yaitu bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki negara, baik di tingkat nasional maupun daerah. Yang kedua, bank swasta nasional adalah bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak swasta. Yang ketiga, bank asing, yaitu bank yang dimiliki oleh pihak pemerintah atau swasta negara lain yang membuka cabangnya di Indonesia. Lembaga keuangan selanjutnya yaitu lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank atau yang disingkat LKBB merupakan sebuah badan yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga, selanjutnya menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Beberapa LKBB yang terdapat di Indonesia yaitu perusahaan sewa guna atau leasing, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, bursa efek atau pasar modal, pegadaian, dan koperasi.